Nah, ini ya teman-teman, pastikan nanti nama teman-teman terdaftar di sini. Kemudian saya akan bagikan untuk tipe soalnya dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita coba lihat 1, 2. Ya, ada 65 di sini. Kita sudah join 30 ya. Termasuk sudah bagus. Ya, jadi teman-teman untuk ke depan saya rencananya sebenarnya kan selama dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu kesannya masih dari saya yang lebih banyak ngasih materi, terus di live session itu lebih satu arah, yaitu saya aja sendiri. Nanti ke depan akan kita coba balik dulu. Nanti dari teman-teman yang akan lebih banyak lah nanti untuk diskusinya seperti itu. Jadi di live session itu kita akan kita coba ya mulai minggu depan kira-kira. Saya akan coba materi itu akan di-share di awal. Biasanya kan seringan pada saat ada pertemuan live session, teman-teman baru tahu, oh sekarang bahas ini ya, kayak gitu. Nah, nanti akan saya coba materi akan saya sebarkan dulu. Nah, setelah itu teman-teman coba latihan. Nah, untuk menghargai juga teman-teman yang sudah live session nanti. Sebenarnya live session bukan untuk nilai absen ya. Mungkin teman-teman pada bingung kok di kelas saya absen sepertinya tidak menjadi prioritas kayak gitu. Kalau di kelas yang lain mungkin concern dengan absen, misalnya apakah sudah menjawab kuis segala macam kayak gitu. Nah, kalau saya mungkin nanti setelah pertemuan ini absennya saya perlakukan dengan kuis. Tapi kuisnya kita ambil dari slide. Jadi di slide itu pasti ada latihan soalnya. Nah, latihan soal yang di kuis itu yang akan kita jadikan kuis atau absen kayak gitu. Nah, untuk UTS sendiri akan ada 2 tipe soal, teman-teman. Ada soal tipe A sama tipe B. Nanti ini contoh soal tipe A-nya. Kemudian yang tipe B juga mirip-mirip sih kayak gini. Nanti akan saya bagikan ya, teman-teman. Pastikan jangan sampai tertukar ya, yang jawab tipe A, nanti jawab yang tipe B, biar nggak kayak gitu. Oke, ya teman-teman itu untuk pengantar UTS. Jadi UTS-nya itu akan dikerjakan kurang lebih cukup panjang ya teman-teman ya. Nanti untuk UTS, mana dia sebentar. Oh, ini dia. Nah, untuk UTS itu, oh ini masih draft, saya belum populasikan. Rencananya batas akhir pengumpulannya itu tanggal 10 Desember. Jadi itu cukup panjang, teman-teman santai-santai aja ngerjainnya. Intinya sebenarnya saya nggak, kenapa kemarin mungkin beberapa banyak yang menanyakan kapan UTS. Saya ingin teman-teman fokus ke UTS yang lain dulu lah. Nggak apa-apa UTS kita ketinggalan, nanti UAS ya kita yang duluan deh. Kayak gitu. Nanti temennya masih UAS, kita sudah UAS duluan. Itu sih cita-cita saya. UTS kita nggak apa-apa lah, telat-telat dikit. Nanti pada saat UAS, nah maunya saya percepat. Nah, kemungkinan besar UAS itu tidak akan diikuti oleh seluruh siswa, seluruh mahasiswa tidak mengikuti UAS, hanya yang nilainya kurang saja.
Jadi tugas kan belum sempat saya periksa nih, teman-teman kan sudah ngumpul tugas. Dari tugas nanti akan saya periksa, kemudian akan digabung dengan nilai yang lain, seperti nilai UTS, nilai latihan. Nanti akan setelah ini akan saya kasih kuisnya itu mungkin akan tiap minggu. Nah, kalau itu hasilnya bagus segala macam, kemungkinan besar hanya teman-teman yang nilainya di bawah ambang untuk dapat A yang ulang kayak gitu. Nah, terus mungkin ada teman yang nanya, Pak, saya C aja cukup lah, Pak. Nggak bisa, di kelas saya C itu nggak boleh ada nilai C. Apalagi teman-teman masih semester 1, jadi harusnya dapat nilai penuh. Kayak. Nah, jadi kita bagusin progresnya. Saya minta maaf untuk tugas yang kemarin tuh belum saya periksa, tapi akan saya periksa. Nanti nilai itu akan kita pakai. Nah, habis itu nilai untuk UTS sendiri akan ada 2 tipe soal tipe A sama soal tipe B. Kalau kebetulan di circle temannya dapat soal yang sama, ya syukur ya, kan bisa kerja kelompok bikinnya. Tapi intinya teman-teman satu hal, teman-teman paham apa yang dikerjakan. Nah, kemudian untuk pengerjaan UTS itu kita sepakati bikinnya di double folio ya teman-teman ya. Bikinnya di double folio, setelah itu teman-teman foto, misalnya Pak saya ngabisin 5 lembar kayak gitu misalnya. Teman-teman foto ke 5 lembar itu kemudian dijadiin PDF, setelah itu di-upload di Google Classroom. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita sepakati itu. Oke teman-teman, untuk materi yang selanjutnya, itu adalah tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Ini biar teman-teman kebayang. Sisa kita sampai di UAS nanti, materinya akan ketemu apa aja. Ini dia. Oke, tunggu masih loading. Oke, pertemuan 9 sekarang kita belajar tentang converse, inverse, sama kontraposisi. Nggak banyak sih. Yang lumayan itu minggu depan ya, itu 10-11, logika predikat. Kemudian 12-13 itu ada kuantor sama hubungan antar kuantor. Kemudian 14-15-nya argumen, validitas, dan resolusi. Nah, teman-teman, kemungkinan besar yang pertemuan 14-15-nya saya ganti dengan key map ya. Jadi saya tidak akan masuk ke sini. Jadi kita ada perbedaan sedikit dengan RPS yang diberikan. Kemungkinan ini saya mampatkan, teman-teman. Jadi 10-11 ini mungkin saya ringkas satu pertemuan aja. Kemudian ini juga, sehingga materi tentang Karnov map atau key map itu bisa masuk. Karena itu erat kaitannya dengan mata kuliah setelah ini di semester depan, yaitu sistem digital. Jadi pada saat sistem digital, teman-teman tidak kagok dengan nanti akan masuk ke flip-flop istilahnya, atau yang kayak gitu-gitu tuh nggak bingung. Kayak. Nah, saya akan menyisipkan sedikit materi tentang sistem bilangan juga, sepertinya ketinggalan masuk di sini, di RPS ini. Nanti akan saya sisipkan sistem bilangan sedikit. Tapi mungkin untuk review aja. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau enggak, nanti ini tenang aja, ini akan saya bagikan di grup. Nanti akan saya bagikan, jadi teman-teman tidak tersesat ya. Nah, cuman kalau ada nama teman-teman yang belum muncul di sini, itu segera japri saya ya. Harusnya sih muncul semua.
kalau ada yang namanya tidak muncul, nanti kabari saya. Pak, pelan-pelanin gininya, Pak. Oh, scrollnya ya. Coba dicek dulu. Kuy yang A merapat kuy. Ya, berapa? Oke. Permisi Pak, ini Ya. filenya nggak diberi di Classroom ya? Nanti saya bagikan. Nanti aja ya, biar nggak lama nanti Iya, Pak. Boleh Pak. Boleh live-nya. Pak. Di Classroom. Oke. Nah, ini untuk mapping pertemuan kita sudah kebayang ya. Jadi nanti biar teman-teman nggak bingung apa aja sih ke depan. Nanti ini juga akan saya bagikan aja di Google Classroom. Cuman beberapa materi akan saya mampatkan, jadi biar tidak terlalu panjang-panjang, biar bisa masuk materi sistem bilangan dan juga materi key map-nya. Kayak gitu. Oke. Ya, di sini ada Putu Sarina Dewi sama Ayu Gempitasari. Apakah masuk kelas Formatic Logic? Oh, saya tidak menemukan nama wanita soal di sini, tapi dia ikut live session ada. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin menyamar, Pak. Mungkin menyamar. Mungkin nyamar Pak. Baru mau saya minta nomor WA-nya biar bisa saya liatin story-nya kayak gitu. Itu keluar Pak orangnya. Tiba-tiba keluar ya. Keluar. Harusnya kita tidak gini ya. Kita biarin aja, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, sebenarnya materi di sini, rumusnya ada di sini ya. Ya, teman-teman bingung sama istilah converse yang kayak gimana, inverse yang kayak gimana, kontraposisi yang kayak gimana. Sebentar. Saya tidak menemukan lagi. Sebentar, teman-teman. Nih, gara-gara kita nyandain kawan mahasiswa jadi ini dia pensil. Ya, good. Nah, jadi converse itu ini ya, dibalik ya. Teman-teman, intinya belajar ini nih implikasi sebenarnya. Implikasi itu kan ada sebab terus akibatnya. P maka Q. Nah, ini teman-teman hafalin tabel kebenaran P maka Q. Kemudian, setelah teman-teman hafal ini, ternyata implikasi ini bisa dipecah menjadi 3 bentuk yang berbeda kayak gitu. Bayang ya, implikasi ini bisa dipecah menjadi 3 bentuk yang berbeda, yaitu disebut dengan nama converse, bukan sepatu deh, terus habis itu kontraposisi dan juga inverse. Teman-teman lihat polanya. Kalau converse itu tinggal dibalik aja. Kalau yang tadinya P maka Q, sekarang Q maka P. Jika saya rajin belajar, maka saya akan lulus. Atau jika saya rajin belajar, maka IP saya akan 4. Kemudian converse-nya kalimatnya berubah jadi kayak gini. P saya 4 karena saya rajin belajar. Kayak gitu. Itu converse. Jadi yang tadinya Q itu ke depan Q-nya, yang P-nya di depan, terus jadi ke belakang. Nah, itu yang disebut dengan converse. Kemudian, setelah converse, kita ada inverse. Inverse dulu ya. Inverse itu tinggal dinegasiin aja, teman-teman. Jadi, kalau P maka Q, tidak P maka tidak Q. Seperti itu. P maka Q, tidak P maka tidak Q. Sedangkan kontraposisi itu dikonverse dulu, baru dinegasikan. Dikonverse dulu tuh kayak gini. Ini kan converse ya. Q, jadi P maka Q, dikonversin dulu dia menjadi Q maka P. Setelah itu dinegasikan. Sehingga dia menjadi tidak Q, maka tidak P.
selesai deh. Segitu doang. Segitu aja. Nah, terus bentuk-bentuknya yang lain adalah ini. Jadi, ekuivalensi dari bentuk ini adalah ini. Jadi, P maka Q-nya itu dinegasikan. Terus dia, ini ekuivalensinya. Kemudian yang ini juga tidak P maka tidak Q, dinegasikan lagi, dia bentuknya kayak gini. Dan yang terakhir ini. Nah, teman-teman, tenang saja, yang kayak gini-gini ini selalu open book di saya. Jadi rumus dari semua rumus ini teman-teman bisa sangat open book lah istilahnya. Jadi nggak usah saya harus hafal dong Pak ini semua, nggak harus hafal. Bahkan di kondisi teman-teman ngoding pun juga nggak ada satu sintak pun yang perlu teman-teman hafalin. Teman-teman cukup membuat satu sintak, kemudian sintak itu dipakai berulang-ulang. Nah, mirip kayak ini. Ini teman-teman nggak perlu ngafalin converse yang kayak gimana, teman-teman cukup buka catatan, kemudian kerjain soalnya. Nah, penjelasan yang tadi yang saya jelaskan secara singkat itu, di bawahlah slide panjang lebar, teman-teman. Oke ya. Yang panjang lebar ini tugas teman-teman yang pelajari. Saya cuma membuka aja dulu dengan apa sebenarnya konsep dari converse, inverse, sama kontraposisi. Ini adalah cara kita mengubah bentuk implikasi ke bentuk-bentuk yang lain. Jadi, awalnya dia bentuknya seperti ini, tapi dia bisa berubah-berubah gitu. Bisa diubah bentuknya ke bentuk yang lain. Nah, pada saat kita ngubah bentuk itu, dia dikasih nama kayak gitu. Kalau P maka Q, kemudian Q maka P, ya udah kita sebut namanya converse. Kayak gitu. Kalau tidak P maka tidak Q, kita negasikan implikasinya, kita sebut namanya inverse kayak gitu. Itu cuma istilah aja, kita sebut penamaan kayak gitu. Contohnya saya gitu misalnya, ketika saya main ke kampus ya dipanggil Pak dosen kayak gitu. Tapi ketika saya main ke mana ya misalnya, selain ke kampus, ya saya main ke renon gitu ya, lari kayak gitu olahraga ya, mungkin saya dipanggil dengan nama yang lain, Pak pelari namanya karena kerjaannya lari. Kayak gitu. Terus ketika saya naik sepeda ya namanya Bapak yang naik sepeda kayak gitu. Jadi sebenarnya ini bentuk yang sama, tapi karena kita ubah bentuknya, kita kasih dia istilah segitu aja. Nah, sekarang teman-teman langsung aja lari ke latihan soalnya nanti. Ini akan saya jadikan kuis, tapi di sini ternyata ada banyak latihan soalnya. Jadi saya tinggal cicil aja. Nanti teman-teman, saya akan pilih yang mana yang dijadiin kuis gitu. Biar kuis itu menurut arahan dari akademik, kuis itu yang dijadikan absen. Tapi kuis itu saya akan cuma ngambil soalnya paling 3 gitu aja. Sisanya baru dijadiin tugas. Jadi kuis itu untuk kebutuhan absen. Sedangkan tugas itu nggak boleh terlalu sering-sering juga kasih tugas. Nanti tugasnya mungkin ini saya kasih, tapi teman-teman kerjain nanti setelah teman-teman beres ngerjain UTS. Kayak gitu. Nah, kurang lebih itu sih teman-teman untuk pertemuan 9. Karena kita lama vakum nih selama hampir 2 minggu, jadi kalau kita terlalu ngegas sekarang belajar yang susah-susah, takutnya otaknya keseleo deh. Jadi kita ambil yang ringan-ringan dulu. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan Jeki. Materinya Bapak bagikan yang ini kan? Soalnya tadi saya lihat soalnya kan banyak. Kalau saya screenshot kayak kepanjangan nanti. Oh, iya, ya. Ya, ini teman-teman tinggal cek nanti di pertemuan 9. Terima kasih Pak. Ya. Silakan dicek di pertemuan 9. Sambil malam ini juga saya akan langsung share untuk UTS-nya. Kayak gitu. Nah, teman-teman, mungkin dari materi segitu aja. Bisa dibaca sendiri dulu. Nanti mungkin akan saya penuhin ini sampai pertemuan ke-15. Saya juga akan lengkapi ini karena nggak enak. Takutnya akan diperiksa lagi, sehingga pertemuan 5 yang bolong ini, 6 sama 7 akan saya isi, plus materi-materi
video YouTube-nya akan saya masukkan juga linknya ke sini. Jadi biar teman-teman punya arsip setelah lepas dari mata kuliah ini, file-file materinya masih sangat bisa teman-teman download itu sih. Sebenarnya Google Classroom ini cuma tools saja teman-teman untuk lebih merapikan aja. Kalau saya pribadi sih, saya pingin teman-teman punya catatan-catatan. Jadi pada saat kuliah itu standar saya itu catatan itu punya teman-teman. Atau teman-teman mungkin kalau saya tanya selama 1 semester ini sudah berapa buku yang teman-teman beli kayak gitu ya. Atau berapa buku yang teman-teman sempat pinjam di perpustakaan. Nah, mungkin dijawab dalam hati. Kalau seandainya jawabannya sama sekali tidak ada, saran saya, teman-teman segera main ke kampus, kemudian setidaknya pinjam 1 atau 2 buku yang terkait dengan mata kuliah teman-teman saat ini. Pinjam bukunya di perpustakaan. Kayak gitu. Kalau enggak, teman-teman cari PDF bukunya, cari yang free. Seperti itu. Jadi, gimana ya saya bilangnya? Kalau saya tidak bermaksud membandingkan teman-teman karena zamannya beda. Saat ini kalau kita googling itu di internet segala jenis materi itu tersedia banyak. Kalau dibandingin zaman saya dulu tahun 2003 saya kuliah S1 awal itu pasti rajin ke perpus untuk minjam buku. Karena memang buku terbatas dan bukunya langka. Dan ketika mau nyari materi di internet, internet belum sekencang sekarang. Jadi dulu masih ke warnet lah kayak gitu. Kalau sekarang rata-rata dari handphone saja sudah teman-teman bisa download PDF atau materi atau slide. Bahkan slide yang saya bagikan pun kalau teman-teman cari di internet kontraposisi segala macam, mungkin teman-teman akan ketemu slide materi yang lebih lengkap pembahasannya kayak gitu. Jadi kondisi sudah beda. Cuman coba teman-teman renungkan, kalau sama sekali belum pernah nih ke perpustakaan untuk minjam buku untuk semester ini, saran saya main ke kampus, coba masuk perpus, biar tahu perpusnya sticky. Nah, kemudian carilah buku yang terkait dengan mata kuliah yang teman-teman ambil di semester 1. Oke, itu yang pesan saya yang pertama. Yang kedua, pesan saya untuk teman-teman, kalau nggak salah hari Sabtu besok saya ngasih materi tentang knowledge sharing, kalau mau ikut boleh. Nanti ada door prize-nya. Silahkan diikuti, tapi topiknya ringan sih, itu tentang knowledge. Jadi kita paling ngobrol-ngobrol aja banyak tentang knowledge. Ya siapa tahu kalau kepengen, silahkan. Kalau nggak apa-apa. Kayak gitu. Itu aja sih teman-teman untuk malam ini diskusinya. Terima kasih banyak. Ternyata antusiasnya masih tinggi. Masih ber-37 join malam ini. Saya benar-benar salut sama kelas ini. Luar biasa semangatnya. Ada pertanyaan lagi dulu? Enggak ya? Intinya teman-teman nanti UTS akan saya share, teman-teman bisa kerjain pelan-pelan, tugas juga. Yang penting berimbang lah semua dengan mata kuliah yang lain. Cuman kalau boleh saya bersaran teman-teman, kalau punya waktu sedikit luang, kalau misalnya kondisi tidak kerja, teman-teman bisa join Hima SK ya, atau kepanitiaan-kepanitiaan. Nah itu manfaatnya akan teman-teman rasain nanti. Jadi saran saya jangan terlalu kuper diam di kos saja atau kayak gimana, main-main ke kampus, join-join di kegiatan kepanitiaan di kampus kayak gitu. Jadi itu sih yang benar-benar saya sarankan. Jadi teman-teman bersosialisasi dengan kakak kelas. Oke, mungkin segitu aja dulu. Saya akan share juga untuk Excel ini untuk memastikan juga nama teman-teman muncul di sini. Kayak gitu. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Sudah cukup jelas. Saya stop untuk recording.